Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Keith Francis Ratubuisang, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Perkenankan, saat ini saya menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu pada jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2023, yaitu Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi umum tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini memberikan konsep rekayasa perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, berbagai macam metodologi pengembangan perangkat lunak, kebutuhan perangkat lunak dan bagaimana menganalisisnya, kemudian prinsip dan pemodelan dengan sistem data flow diagram, bagaimana membuat sistem basis data dengan entity relationship diagram, perencangan desain antarmuka, dan perancangan serta implementasi dari konsep rekayasa perangkat lunak ini ke dalam sebuah sistem. Untuk membantu mahasiswa memahami tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, maka dibuat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan menjadi sub-sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terbagi atas 14 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memahami konsep rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, menganalisa model-model pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, memahami konsep manajemen proyek perangkat lunak. Yang keempat, memahami kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisa kebutuhan perangkat lunak. Yang kelima, memahami konsep pemodelan sistem. Yang keenam, memahami konsep database. Yang ketujuh, memahami konsep perancangan antarmuka perangkat lunak. Yang kedelapan, terampil dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kesembilan, terampil dalam pemodelan sistem dengan DFD atau Data Flow Diagram. Yang kesepuluh, terampil dalam pemodelan ERD atau Entity Relational Diagram. Yang kesebelas, terampil dalam perancangan antarmuka. Dan yang ke-12 sampai yang ke-14 terampil dalam membuat aplikasi atau program rekayasa perangkat lunak. Dan untuk referensi yang digunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini tentunya beragam dari berbagai buku yang ditulis oleh ahlinya. Yang pertama ada buku Software Engineering yang ditulis oleh Pressman. Yang kedua ada buku yang sama Software Engineering yang dituliskan oleh Somerville di edisi ke-8. Yang ketiga ada buku Analisa Kebutuhan dalam Rekayasa Perangkat Lunak oleh Siahaan Daniel. Dan yang keempat ada buku Software Engineering berkaitan dengan Practitioner's Approach di edisi ke-9 oleh Roger Pressman dan Bruce Maxim. Dan referensi yang kelima ada buku yang sama juga yaitu Software Engineering di edisi yang ke-10 yang ditulis oleh Ian Somerville. Kemudian untuk proses pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, di mana pada model Project Based Learning ini mahasiswa akan membuat project yang akan dikerjakan bersama dengan kelompok. Tentunya dalam pembelajaran ini dituntut mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran karena mahasiswa akan diajak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengeksplorasi berbagai sumber, berbagai referensi dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan kelompok mereka masing-masing. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Dan untuk evaluasi yang diberlakukan pada mata kuliah ini mencakup penilaian proyek, kemudian kehadiran, ada kuis,
UTS, dan UAS. Dan untuk masing-masing penilaian terbagi atas 50% untuk nilai project, 10% untuk nilai absensi atau kehadiran, 10% untuk nilai kuis, 15% untuk UTS, dan 15% untuk ujian akhir semester. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan terkait dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak untuk mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Selanjutnya adalah cuplikan saat saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan mahasiswa. Oke, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah ini, dan hari ini kita akan membahas satu topik pembahasan, yaitu tentang model pengembangan sistem. Dan sebelum mulai tentunya kita harus mengawali dengan doa. Ada yang bisa pimpin doa, silakan maju di depan, terus buka dengan doa, silakan. Ayo, siapa? Inisiatif saja yang mau pimpin doa, silakan. Mari kita berdoa, tapi sebelum itu izinkan saya berdoa untuk agama dan saya yang Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga masih berkumpul di tempat ini. Saat kita melakukan pengajaran, kiranya Engkau memberikan hikmah dan kabuli agar setiap materi kami terima buatan kami yang baik. Hanya ini berdoa kami, hanya kepadamu kami berdoa bersyukur. Oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Oke, jadi sekali lagi materi yang akan kita bahas di hari ini tentang model pengembangan sistem, ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah memahami tentang konsep dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri, tentang definisi, kemudian tujuan dari Anda mempelajari rekayasa perangkat lunak, dan kemudian Anda juga sudah mulai bekerja dengan proyek masing-masing karena proses pembelajaran kita ini berbasis proyek, ya. Dan Anda sudah melakukan observasi di lokasi tempat Anda akan mungkin menawarkan sistem atau produk yang akan Anda kembangkan, ya. Hasil observasi sudah ada, dan saat ini kita akan mencoba membahas tentang model-model pengembangan sistem yang akan Anda gunakan atau akan Anda pilih untuk digunakan dalam mengembangkan sistem yang Anda tentukan. Jadi model pengembangan sistem artinya adalah sebuah alat bantu lah istilahnya untuk Anda yang bisa digunakan untuk mengembangkan sistem. Jadi biasanya kalau dalam pembuatan sistem, kalau orang awam seperti biasa itu tidak ada model pengembangan sistemnya. Tapi kalau seandainya Anda untuk mengembangkan sebuah sistem itu harus mengacu pada model tertentu. Karena itu model pengembangan sistem itu ada langkah-langkahnya atau sintaksnya namanya. Mulai dari analisis kebutuhan sampai tahap pengembangan atau bahkan evaluasi. Nah, berikut ini adalah model-model pengembangan sistem yang biasanya digunakan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Nah, untuk materi ini ada beberapa topik pembahasan, subtopik pembahasan. Yang pertama Anda coba memahami tentang model pengembangan sistem, namanya prototype dan bagaimana tahapannya. Kemudian ada model pengembangan RAD, Rapid Application Development, dan tahapannya. Kemudian ada model pengembangan sistem spiral dan tahapannya, dan Anda akan mengetahui bagaimana keuntungan dari masing-masing model pengembangan sistem. Sebelumnya Anda sudah pernah mendengar mungkin salah satu dari 3 model ini? Sudah? Pernah? Di mata kuliah apa? Interaksi manusia dan komputer. Jadi Anda sudah, paling tidak sudah ada gambaran tentang model pengembangan sistem yang ada. Banyak sebenarnya, tapi 3 ini yang biasanya digunakan untuk pengembangan sistem, dalam hal ini perangkat lunak. Mari kita coba pahami. Yang pertama, model prototype. Model prototype ini dijelaskan adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk mengembangkan sistem sehingga klien atau pemilik mempunyai gambaran jelas pada sistem yang dibangun oleh tim pengembang. Jadi intinya adanya model pengembangan sistem itu untuk membantu kita sebagai pengembang untuk berinteraksi dengan klien, kemudian akan membantu kita untuk tahap pengembangannya. Gitu. Mari kita lihat sintaks atau langkah-langkah dari model pengembangan prototype. Nah, ada 5. Yang pertama kita awali dengan analisis kebutuhan.
atau requirements gathering and analysis atau analisis kebutuhan. Biasanya untuk pengembangan sistem itu memang harus diawali dengan analisis. Jadi mostly, jadi hampir semua model pengembangan sistem diawali dengan menganalisis sistem terlebih dahulu. Analisis kebutuhan maksudnya. Apa itu analisis kebutuhan? Kita itu kayak bercerita dengan klien untuk mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan dari klien itu. Kemudian hal-hal apa yang kita butuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem. Jadi biasanya kan orang kalau membuat sistem informasi perpustakaan, orang ada klien. Jadi kalau di dunia profesional nanti, itu ada klien yang kita akan bekerja sama dengan mereka. Nah, ketika ada klien, kita harus tahu kebutuhan dari klien itu apa. Jadi contohnya Anda kan akan mengembangkan sistem. Kemudian tujuannya kenapa Anda melakukan observasi? Karena itu untuk menganalisis kebutuhan sebenarnya. Apa yang diperlukan oleh klien? Apa yang diperlukan oleh lokasi A atau lokasi B ketika Anda mengembangkan sistem. Anda tahu dulu kebutuhan apa sehingga akan bisa mengembangkan sistem. Kemudian di analisis kebutuhan ini Anda juga akan mencoba melihat berbagai kebutuhan dalam hal mau pakai software apa atau mau kembangkan, kemudian mau pakai hardware apa, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Mungkin kontennya seperti apa itu akan Anda analisis di kebutuhan. Ya. Ini cukup jelas ya kalau analisis itu langkah awal sebenarnya untuk mengembangkan sebuah sistem. Kemudian yang kedua ada quick design atau desain cepat. Pembuatan desain sederhana akan memberikan gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat. Itu model-model blueprint atau design interface. So, pernah bikin, tuh harusnya kalau di IMK kemarin Anda sudah belajar mendesain interface-nya. Iya kan? Makanya IMK itu harus lulus dulu baru kontrak RPL. Jadi kira-kira kalau desain cepat itu gambaran blueprintnya atau desain interface dari sebuah sistem, sehingga itu akan bisa kita implementasikan ketika di tahap ketiga, yaitu bangun prototipe atau membuat prototipenya. Pengembangan prototipe sebenarnya akan dijadikan rujukan tim programmer untuk membuat program aplikasi. Jadi DP tahap pengembangan sistemnya seperti apa? Berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi ketika kita mengembangkan sistem, ya tentunya harus berdasarkan analisis kebutuhan. Nanti ketika Anda dapat data observasi, itu yang akan Anda jadikan rujukan ke depan untuk mengembangkan sistem berdasarkan kebutuhan. Ya, kadang-kadang tawaran sistem yang kita berikan kepada klien itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin tidak terlalu tepat Anda kayak memilih menu ini, jadi dihilangkan. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Menurut orang bagus itu belum tentu menurut klien bagus. Jadi paling penting atau sangat penting Anda memahami kebutuhan untuk mengembangkan prototipe yang akan dibuat nantinya. Ya, itu 3 tahap pertama. Kemudian ada 6 ternyata. Ada user evaluation atau evaluasi pengguna awal. Di sini dijelaskan sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan pada klien. Jadi dari prototipe, orang itu presentasi ke klien. Jadi tahap pengembangan sistem atau model pengembangan sistem prototipe ini DP tahap begitu. Jadi setelah bikin DP prototipe, jadi DP program, DP sistem, orang harus komunikasi juga dengan klien. Sesuai enggak dengan kebutuhan yang diminta? Kalau belum, berarti orang robah lagi. Kalau sesuai, berarti kita ke tahap selanjutnya. Jadi begitu. Nanti mungkin Anda akan coba berhadapan dengan hal seperti ini ketika Anda mungkin akan bekerja nanti. Kalau programmer profesional kan kayak di perusahaan-perusahaan itu biasanya akan bertemu dengan klien, kemudian meeting seperti itu. Anda akan mengimplementasikan konsep dari model pengembangan sistem seperti ini ketika Anda di profesional untuk jadi programmer nanti. Kemudian ada tahap memperbaiki prototipe. Ini berkaitan dengan tahap sebelumnya ya, kalau ada komplainan dari klien ya silakan Anda perbaiki. Kalau sudah berarti Anda ke tahap selanjutnya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi tahap-tahap ini yang akan nanti kalau mau bikin laporan, kan Anda akan membuat laporan pengembangan sistem harus berdasarkan model pengembangan sistem yang dipilih. Berarti kalau prototipe harus menyampirkan yang ini. Kemudian yang terakhir tahap implement, product and maintain. Implementasi dan pemeliharaan.
Produk akan segera dibuat oleh programmer berdasarkan prototype. Selanjutnya sistem diuji dan diserahkan pada klien. Kemudian ada tahap pemeliharaan. Jadi kalau so clear semua, berarti Anda masuk ke tahap finishing untuk diuji. Nah biasanya kan kalau bikin sistem informasi itu ada uji. Pengujian testing system. Ada namanya user testing, ada yang developer testing. Duluan mana? Developer atau user? Menurut Anda, kalau kita mengembangkan sistem informasi, duluan mana? User testing atau developer testing? Hah? Kalau user kan itu diuji oleh pengguna. Kalau developer, pengembang. Mana duluan? Pengembang atau pengguna? Pengembang. Jadi pengembang dulu. Jadi kalau pengembang so tahu, oh iya, maksudnya kalau uji pengembang itu orang dari segi fungsionalitas. Jadi kalau klik menu exit, kalau klik exit itu tak exit atau jangan tak minimize lagi gitu. Jadi cuma fungsionalitas dari tombol atau menu-menu yang ada di dalam sebuah sistem. Baru user. Kalau user itu ya tes pengguna. Terus sesuai enggak dengan kebutuhan yang diminta atau belum, seperti itu. Nah, jadi ini adalah model prototype untuk bagaimana Anda mengembangkan sistem. 6 langkah. Ini kayaknya salah satu model pengembangan sistem yang banyak digunakan oleh programmer untuk mengembangkan karena ini cukup mudah untuk diimplementasikan. Ya, boleh dipahami semua? Kayaknya kalau implementasi programnya atau langkahnya itu bisa, tapi kurang mau hafal DP step by stepnya langkahnya itu seperti apa ya. Kemudian kelebihan dari model prototype. Saat menggunakan model jenis ini, kesalahan biasanya dapat deteksi lebih cepat. Karena apa? Karena orang akan setelah ada DP pengembangan prototype, itu ada meeting dengan klien. Baru ada perbaikan-perbaikan yang cepat dengan klien. Artinya, biasanya kan kalau ada model pengembangan sistem yang dia itu mesti kelar dulu, baru di akhir dengan klien. Tapi ini bisa DP siklus boleh berputar. Nah, jadi selesai prototype, klien baru boleh berputar-putar sampai fix, baru ke tahap akhir ke testing, lalu ke maintenance atau pemeliharaan. Oh tadi yang pemeliharaan itu yaitu updating sebenarnya. Jadi sesuai dengan permintaan klien, orang budget berapa? Kalau ada budget untuk pemeliharaan, berarti orang bisa upgrade DP sistem. Kalau enggak, ya menyesuaikan. Itu untuk model prototype. Boleh dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, model yang kedua ada model RAD atau Rapid Application Development. Satu orang bisa dibaca ini. Coba, siapa yang bisa baca? Adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. RAD adalah model yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Oke, model Rapid Application Development atau RAD itu dikatakan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Kemudian ada keywordnya pendekatan berorientasi objek. Semua sudah lulus PBO? Pemrograman berorientasi objek. Oh, sementara bersamaan dengan ini. Jadi memang akan sangat berkaitan. Pemrograman berorientasi objek itu ya tahap pengembangan sistemnya, programmingnya gitu ya. Nah, berarti akan berkaitan dengan ini. Nah, untuk RAD coba Anda lihat. Kenapa dikatakan model yang singkat? Karena coba lihat, pada dasarnya hampir sama dengan prototype. Cuma coba Anda lihat bagaimana analisis tahapan dari Rapid Application Development. Yang pertama, perencanaan kebutuhan sama dengan yang tadi. Bagaimana merencanakan kebutuhan, menganalisis kebutuhan, kira-kira sama. Anda mengetahui kebutuhan sistem dari klien seperti apa. Kemudian ke tahap desain sistem. Desain sistem itu sama dengan blueprintnya atau desain interface-nya. Kemudian di situ ada siklus prototype, test, refine. Nah itu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan ketika setelah desain, kemudian itu bisa ada perbaikan-perbaikan ketika ada komplainan atau ada tambahan informasi yang dibutuhkan atau yang disampaikan oleh klien. Jadi itu tahap desain sistem. Nah, baru ke pengembangan. Pengembangan itu ya tahap mengembangkan sistemnya memang yang sudah jadi, kemudian ada tahap implementasi.
Jadi gambaran sebenarnya RAD sama prototype ini sama ya. Mungkin 80% itu mirip dengan yang sebelumnya, yang prototype. Tapi apa kira-kira yang membedakan antara dua yang ini, yang RAD sama prototype? Dari tahapannya apa menurut Anda yang membedakan kedua ini? Bedanya kalau di prototype berapa langkah? 6. Kalau ini berapa langkah? 4. Berarti mungkin lebih sederhana di sini, tapi konsep untuk menganalisa atau mengembangkan sistem itu sama. Tapi dari stepnya itu bahkan ini akan lebih cepat sebenarnya untuk dikembangkan. Karena memang konsep dari RAD itu pengembangan sistem yang lebih cepat. Ya, ya. Dengan dua yang dijelaskan tadi, kira-kira Anda pilih mana untuk mengembangkan sistem? RAD. Jawabannya apa? Menyesuaikan dengan kebutuhan dan sistem atau aplikasi atau program apa yang kurang Anda kembangkan. Ya, jadi silakan nanti Anda sudah punya analisis kebutuhan di awal ya, sudah ada observasi, hasil observasi. Kemudian setelah ini Anda akan menentukan model pengembangan sistem apa yang akan saya pilih, yang akan kelompok pilih untuk diimplementasikan di program yang akan dikembangkan. Ya, kemudian mari kita lihat tahapan pengembangan sistem. Kelebihan dari model RAD. Yang pertama peningkatan produktivitas, yang kemudian ada kolaborasi tim. Di peningkatan produktivitas dijelaskan metode RAD ini memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan efisien. Ya jelas ya, karena tahapannya lebih simpel dari yang sebelumnya. Kemudian kolaborasi tim. Pengembang, pengguna, dan manajer proyek bekerja sama dalam satu tim. Sehingga hal ini memungkinkan tim untuk berkolaborasi dalam setiap tahap pengembangan sistem. Sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pengembangan. Sama dengan yang tadi sebenarnya. Keuntungan yang dimiliki atau kelebihan yang dimiliki RAD itu punya juga di prototype. Tapi mungkin yang membedakan kalau RAD ini tahapannya lebih simple atau lebih cepat untuk diselesaikan pada pengembangan sistemnya. Tapi kalau masalah kolaborasi tim itu sama saja. Jadi nanti pengembang, klien, nanti manajernya itu bisa bekerja sama untuk mengembangkan sebuah sistem yang oke. Sampai di sini boleh ya? Lanjut? Lanjut. Nanti di akhir baru bertanya. Model spiral. Yang ketiga model spiral. Model spiral adalah model yang melakukan perubahan, penambahan, pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Memang sudah dikatakan di awal tadi bahwa konsep dari model pengembangan sistem itu intinya untuk membantu klien. Membantu klien dan kita sebagai pengembang ataupun stakeholders yang terlibat di dalam sebuah pengembangan sistem untuk mengembangkan sistem. Pemilihan dari model pengembangan sistem itu biasanya berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan apa yang kita butuhkan, kemudian kita akan bisa menentukan model pengembangan sistem apa yang akan dipilih. Ya, nah ini model yang ketiga, model spiral. Mari kita lihat untuk tahapannya. Yang pertama, ada perencanaan. Ini termasuk memperkirakan biaya, jadwal, sumber daya, dan untuk interaksi. Gitu. Ini juga melibatkan pemahaman persyaratan sistem untuk komunikasi berkelanjutan antara analisis sistem dan pelanggan. Nah, dari yang tahap pertama ini, apa yang Anda bisa pahami atau apa yang Anda bisa jelaskan dari tahap yang pertama? Satu orang dari sini. Di bagian sini. Entah itu jadwal dan sumber daya. Di mana kita melibatkan sesuai dengan kebutuhan persyaratan sistem untuk komunikasi kelanjutan antara analisis sistem dan pelanggan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang bisa di bagian sini, coba. Nggak usah tegang, usah tegang semua ini. Ayo. Apa yang bisa Anda paham? Berarti tahap awal itu perencanaan. Berarti kan bisa disesuaikan dengan konsep yang tadi sebelumnya. Kalau di perencanaan berarti apa yang dilakukan? Silakan. Christian, ayo. Masuk bagaimana kita merencanakan, jadi biaya apa yang kita perlukan untuk proyek yang akan kita laksanakan, atau jadwal serta sumber daya apa yang kita butuhkan
semuanya kita rencanakan sebelum dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Semuanya sama saja dengan yang konsep awal di model pengembangan sistem yang lain. Berarti kalau di tahap awal itu perencanaan atau ya kayak aja analisis kebutuhan, tetapi ini dengan nama yang berbeda perencanaan, tapi isinya sebenarnya sama. Tapi di metode atau model spiral ini itu lebih detail dijelaskan bahwa sampai analisis biaya, kemudian jadwal pengembangan sistemnya, sumber daya itu apa saja yang terlibat itu dijelaskan. Cost-nya untuk mengembangkan sistem ini habis berapa kira-kira? Kemudian jadwal pengembangan sistemnya itu berapa lama? Ada juga sumber daya yang atau orang-orang yang akan terlibat. Oke, selanjutnya analisis resiko. Jadi di analisis resiko ini mengidentifikasi potensi resiko yang akan timbul ketika kita mengembangkan sistem. Banyak hal yang akan kita hadapi ketika mengembangkan sistem. Mungkin seperti yang dikatakan tadi, DP software mungkin tiba-tiba rusak, atau mungkin salah satu tim itu ada yang terganggu, atau hal-hal yang lain yang bisa terjadi ketika pengembangan sistem. Jadi menganalisis resiko itu berarti kita itu mencoba melihat bagaimana kira-kira kalau seandainya resiko ini terjadi atau hal-hal terjadi, kita ada backup-annya begitu. Itu masuk di analisis resiko. Kemudian ada tahapan rekayasa, ini termasuk pengujian, pengkodean, dan penerapan perangkat lunak. Ini masuk di tahap pengembangan sistemnya. Jadi proses untuk pengembangan sistem berarti yang berperan penting di sini adalah programmer. Ya, yang terakhir ada tahap evaluasi, mengevaluasi perangkat lunak oleh pelanggan juga. Jadi artinya setelah dikembangkan berarti kita bertemu dengan pelanggan atau klien untuk dievaluasi secara bersama. Kebutuhannya sudah sesuai atau belum. Intinya sama dengan yang tadi yang dijelaskan ya, tapi mungkin dengan term yang berbeda untuk penggunaannya. Nah, ini untuk model spiral langkah-langkahnya. Untuk kelebihan ini ada beberapa. Ada model spiral ini sangat fleksibel dikatakan, kemudian pengembangan cepat dan hemat biaya, sangat cocok untuk proyek skala besar, bekerja dengan baik untuk proyek yang kompleks, kemudian pemantauan mudah dan efektif, penekanan kuat pada persetujuan klien, ada fokus pada kontrol dokumentasi, dan ada potensi untuk fungsionalitas pasca proyek tambahan. Kemudian perangkat lunak diproduksi di awal siklus hidup proyek, dan analisis resiko membantu menghilangkan dan menghindari resiko. Jadi kelebihan dari model spiral ini nanti akan Anda pahami lebih banyak, ataupun kelebihan-kelebihan dari model pengembangan sistem ini Anda akan pahami di materi MPPL, Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Ya, silakan. Berdiri, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi, dari model pengembangan yang sudah kita ketahui bersama tadi, kan ada 3 model pengembangan, yaitu ada model prototype, RAD, dan juga spiral. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kita menentukan model pengembangan apa yang akan kita pilih atau yang akan lebih baik kita gunakan berdasarkan sistem yang nanti akan kita kembangkan. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Clay. Jadi bagaimana kita menentukan model pengembangan sistem yang akan dipilih? Kalau tadi dijelaskan ada 2 yang hampir mirip ya, ada prototype dan RAD. Tapi sebenarnya kalau dijelaskan juga RAD itu memiliki tahapan yang lebih simpel, lebih cepat. Nah, berarti menentukan itu bagaimana caranya? Itu pertama, jadi kita lihat di analisis kebutuhan. Nah, kita kan menganalisis kebutuhan. Kita tahu apa yang dibutuhkan oleh klien, apa yang diinginkan oleh klien dari segi waktu pengerjaannya, kemudian dari tampilannya seperti apa. Nah, dari analisis kebutuhan ini kita akan bisa menentukan model apa yang dipakai. Biasanya kalau klien maunya, saya maunya itu mungkin lebih cepat, lebih bagus begitu. Berarti kan kita bisa memilih model pengembangan sistem yang RAD contohnya. Tapi kalau ada klien, ya sudah saya berikan waktu aja ke programmer untuk kapan saja bisa diselesaikan. Berarti kita mungkin bisa memilih yang lebih lama lagi untuk mengembangkan. Tapi memang pada dasarnya kebutuhan klien itu memang menjadi tanggung jawab kita. Nah, rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semua, dan mungkin kita akhiri di pertemuan hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa bisa maju ke depan. Di kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Oke, demikianlah untuk pertemuan di hari ini. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Terima kasih untuk partisipasinya tadi dalam pembelajaran. Kita berjumpa minggu depan. Selamat pagi. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang saya ampu.